Hari ini adalah hari pernikahanmu. Saya diperintahkan untuk mengundangmu kembali ke rumah besar. Hari pernikahan? Sudah waktunya untuk menyempurnakan pernikahannya. Saya bukan pengantinmu. Saya hanya seorang pelayan. Saya lupa. Kamu sudah melakukannya dengan orang lain, jadi kamu tidak peduli. Tuan, jika kamu tidak kembali, Nyonya akan datang menjemputmu sendiri. Pergilah, Nona. Nona keluar. Pergilah, Nyonya. Ketika kamu datang, berhenti bicara omong kosong. Di mana wali kota? Lepaskan saya, turunkan saya. Lepaskan saya. Minggir. Xie Yun, biarkan saya mendengar malam pernikahanmu yang indah. Dengan setiap detail tentangmu dan dia. Bicaralah. Mengapa kamu tidak bicara? Tuan muda. Kamu pasti gila. Kamu terluka. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Tidak perlu berkata lagi. Lihat bagaimana kita berpakaian. Semua orang bisa melihatnya. Lalu bagaimana kamu bisa datang ke tempat seperti ini? Rumah bordil? Pernikahan kita hanya transaksi. Sebuah pertunjukan. Sekarang kamu telah membuatnya seperti ini di sini. Apakah kamu pikir kamu berakting dengan sangat baik? Tuan muda, silakan lewat sini. Cepat gadis-gadis, ayo sambut tamu. Lama tidak bertemu. Nona Xie. Wali kota sudah memerintahkan, anginnya kencang malam ini. Dia memintamu untuk pulang dengan kereta. Dia memintaku untuk berparade dengan kelinci-kelinci ini. Apa maksudnya? Apakah Anda benar-benar tidak tahu, Tuan Chai? Baiklah, ayo pakai baju dulu. Jangan sampai kedinginan. Cuaca semakin dingin. Nona Xie, hari ini adalah hari pernikahan Tuan Kota. Dia memintamu untuk mengambil ini kembali. Dia sebenarnya menutupi untukmu. Jika Nyonya tahu bahwa aku tinggal di sisi Tuan Kota malam ini, kamu akan menyinggungnya. Maka kamu akan mengalami masa sulit di masa depan. Tuan Chai, Anda terlalu serius. Besok adalah hari yang kita sepakati, bahwa aku akan meninggalkan rumah besar ini. Mengapa repot-repot? Nona Xie. Ya Tuan.
Aku akan mendengarkanmu. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kita belum menyelesaikan upacara. Pulanglah bersamaku, oke? Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Mari kita kembali ke rumah besar. Oke. Keluarga Xie bersekongkol dengan pengkhianat Yin Qi untuk merencanakan kejahatan. Untungnya mereka gagal. Tuan Xie telah mengaku dan bunuh diri. 24 orang lainnya akan diasingkan ke perbatasan dan tinggal di sana selamanya. Di mana ibu dan saudaraku? Keluarga Xie bersekongkol untuk memberontak. Pengasingan tidak cukup untuk menebus dosa kepada dunia. Mulai hari ini, jadilah pelayan di sisiku selama 3 tahun. Ketika masa 3 tahun berakhir, aku akan mengirim kalian semua untuk berkumpul sebagai keluarga. Jika kamu berani membuatku tidak senang, aku akan mengubur seluruh keluargamu bersamamu. Semoga kamu bisa menepati janji. Xie-yun, pasti dia. Ya, ketika aku menunggumu tadi malam, aku melihat Xie-yun keluar dari gang belakang. Cai Tian 11 ada di sampingnya. Aku yakin, dia hanya anak seorang pengkhianat, yang mengkhianati kota Baiyu dan Ji. Jika aku jadi dia, aku lebih baik mati daripada menyerah. Berani-beraninya dia masih berani menggoda insinyur. Nyonya, Anda adalah istri sah dari tuan kota. Dia hanya seorang pelayan rendahan. Pasti bisa Anda perlakukan sesuka hati. Benar juga. Soal kota Baiyu lalu kenapa? Pada akhirnya aku yang menang. Dulu mengandalkan statusnya. Dia menggoda Ji dan menguasainya. Kalau bukan karena pengkhianatannya, Ji tidak akan pernah menjadi bejat seperti ini. Aku harus memberi pelajaran pada wanita ini. Non, apakah Anda mengalami mimpi buruk lagi? Siu-siu. Selamat, Anda akhirnya berhasil melewatinya. Non, setelah pulang, ingat untuk menulis surat padaku. "1095 hari. Akhirnya. Aku akhirnya bebas. Siu-siu. Ambil gelang ini, jual dan tukar dengan uang. Setelah aku pergi, aku tidak tahu bagaimana mereka akan memperlakukanmu. Gunakan uang untuk melancarkan segalanya agar kamu bisa hidup dengan damai. Non, aku tidak berani menerimanya. Ini adalah tanda cinta yang diberikan tuan kota padamu. Meskipun saat itu, dia belum resmi menjadi tuan kota. Anda memperlakukannya. Jangan bahas masa lalu. Hati orang sudah berubah. Jangan menolak lagi. Non. Terima kasih, Nona. Xie-yun, Nyonya ingin bertemu denganmu.
Salam hormat Nyonya. Beraninya kamu. Kamu berani tidak berlutut saat bertemu Nyonya. Dari hari ini, aku bukan lagi pelayan di rumah ini. Menurut hukum kota Baiyu, rakyat biasa hanya perlu membungkuk ketika melihat wali kota. Apalagi Nyonya. Kamu diusir dari kamar wali kota. Sebelum tengah malam siap hari. Kamu masih berani berbicara keras. Xieyun. Sudah 3 tahun. Kamu masih begitu angkuh. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menggunakan ji untuk menekanku. Kamu sangat berani. Aku tidak ada hubungannya dengan wali kota. Jika kamu ingin melampiaskan amarah pada seseorang, orang itu. Perkataanmu terdengar manis. Karena kamu menyadari identitasmu. Kamu seharusnya menyembunyikan ekor rubahmu dan bersikap baik. Apa? Kamu terbiasa tidur dengan pria yang berbeda. Kamu tidak melihat harapan dalam Yinki. Jadi kamu bergantung pada Ji. Apakah kamu belum pernah melihat pria sebelumnya? Kamu sangat tidak tahu malu. Apakah keluargamu tahu itu? Atau ini adalah bimbingan keluargamu? Aku tidak mengizinkanmu berbicara buruk tentang keluargaku. Kamu berani bertindak tetapi tidak berani menanggungnya? Kamu sangat tidak tahu malu dan hina. Wanita jahat. Xieyun. Ingat identitasmu. Perjanjian 3 tahun telah berakhir, Yinji. Mulai hari ini, aku bukan lagi pelayanmu. Tolong tepati janji. Berikan aku token kota. Dan biarkan aku pergi. Oke. Katakan padaku. Apa ini? Siu-siu. Menyuruhnya untuk menjualnya. Ini tidak ada hubungannya dengan siu-siu. Bagus. Ini hanya sebuah gelang. Tidak masalah. Aku tidak menyangka kamu kekurangan uang. Mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku akan memberikannya padamu. Jangan repot-repot. Karena hari ini adalah hari terakhirmu di istana. Aku akan memberimu hadiah. Cai Itian 11. Tapi kamu telah menyinggung istriku hari ini. Aku harus melampiaskan kemarahan pada kamu. Token. Aku telah memberimu token. Pintu gerbang telah dibuka. Apakah kamu bisa keluar hidup-hidup? Itu terserah padamu. Silakan. Token. Jika kaki kirinya atau kanannya?
Sayang sekali. Kita punya perjanjian bahwa aku akan menjadi pelayan di istana selama 3 tahun. Ketika waktunya habis, kamu akan membiarkanku berkumpul dengan keluargaku. Jika kamu ingin meninggalkanku di sini, kamu harus mendapatkan izinku. Jika tidak setiap saat. Ketika kamu tinggal di istana, kamu harus melayani sebagai pelayan. Ji, bagaimana kalau kita membiarkannya berlutut di sini? Oke. Lakukan seperti yang kamu katakan. Cepat panggil dokter. Semua orang dengarkan. 1, 2, 3. Aku ingin kalian semua dikubur bersamanya. Nyonya, apakah kita pulang dulu? Kamu lemah dan tidak bisa melihat darah. Diam. Untuk Ji. Bisa bertahan apapun. Nyonya, Nyonya, Nyonya bangun. Bangun. Dokter, dokter. Panggil dokter. Cepat. Komandan Shue, apa katamu? Dia sudah mati? Benar. Di posisi geraham belakang pembunuh itu, ada pil racun yang disegel dengan lilin. Setelah ditangkap dan bunuh diri. Saya hanya melihat teknik ini pada para prajurit yang dilatih oleh keluarga bangsawan. Blokir semua pesan. Awasi mayat pembunuh itu. Setelah wali kota bangun, terserah dia untuk memutuskan. Ya, Pak. Dokter, bagaimana kondisi wali kota? Nyawanya sementara terselamatkan. Tapi malam ini adalah periode kritis. Dan sekarang dingin. Seseorang harus merawatnya sepanjang waktu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Itu kesenangan saya. Nona Xie. Wali kota ditembak dan kehilangan banyak darah. Memicu penyakit lama yang sangat dingin. Apakah dia bisa bertahan itu tergantung malam ini. Sementara para pembunuh masih bersembunyi dalam kegelapan. Di seluruh kediaman. Satu-satunya orang yang bisa saya percaya adalah Anda. Nona Xie. Apakah Anda bersedia untuk merawat wali kota? Tidakkah Anda takut saya akan membunuhnya dan melarikan diri? Nona Xie. Anda bisa mencobanya. Sudah 3 tahun. Apakah Anda belum mengerti? Menjadi pelayan di istana lebih baik dari kehilangan kesempatan bertahan di luar. Di kota Anda hanya bisa percaya wali kota, bukan? Apakah Anda sudah bertanya kepada para penjaga itu untuk pergi menyelamatkannya atau tidak? Itu pilihanmu. Apakah aku akan diam saja?
tambahkan lebih banyak arang. Dingin sekali. Wali kota ditembak dan kehilangan banyak darah, memicu penyakit lama yang sangat dingin. Apakah dia bisa bertahan itu tergantung malam ini? Kalian bisa pergi. Aku bisa menanganinya sendiri. Ya, Nona. Yun, Apa yang kamu lakukan? Yun. Aku sudah belajar membuat anggur lanling. Inji anak angkat dari keluarga sial. Lepaskan aku. Yun. Kita punya perjanjian, bahwa ketika kita menikah, kita akan menghibur semua orang dengan anggur lanling. Lihat, aku sudah mempelajarinya. Senyum muda dan janji dengan Muje. Yun. Tuan Xiao. Kamu dan aku tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Silakan pulang. Aku tidak pergi. Aku tidak. Xie Yun, mengapa kamu membatalkan pernikahan? Mengapa? Mimpi dan kenyataan terjalin, J. Xie Yun. Kita sudah berimbang sekarang. Untuk sehari semalam, kamu akhirnya bangun, itu bagus. Kalian bisa pergi. Aku bisa menanganinya sendiri. Cai Tian 11. Tuan, di sini aku.
Di mana Xie tadi malam? Nona Xie Diakem untuk berlutut semalaman. Sampai pagi buta. Tuan, Nyonya merasa kasihan padamu. Dia terus menangis di sampingmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu sangat takut darah. Tapi kamu tetap menjagaku siang dan malam. Ji itu adalah kebahagiaanku. Aku baik-baik saja. Bawakan aku anggur, dan minumlah bersamaku. Anggap saja sebagai perayaan. Atas selamatnya aku. Baiklah, kamu tunggu aku. Cai Tian 11. Panggil Xie ke sini. Ya Tuan. Tuan Qi, bagaimana kabar wali kota? Dia sudah bangun. Tuan Qi. Kianyuani Pavioni. Aku sudah memeriksanya. Itu dilakukan oleh keluarga Dou. Apa yang akan kamu lakukan? Mengapa keluarga Do tiba-tiba menjadi gila? Bukankah mereka dikenal sebagai orang yang tenang dan tidak terlibat dalam perjuangan apapun? Aku tidak tahu. Mengapa Tuan baru Dou Feiyang menganggapmu sebagai musuh besar? Biarkan keluarga Do keluar dari kota ini. Mereka tidak boleh masuk ke sini lagi. Nona Xie adalah orang yang bersalah. Bahkan jika dia meminta perlindunganmu, musuh menjadi semakin sombong. Yinji, apakah kamu yakin masih bisa melindunginya dengan baik? Itu bukan urusanmu. Dia juga teman lamaku. Aku tidak ingin melihatnya terluka. Selama dia tetap di sampingku, aku bisa melindunginya dengan baik. Tuan Nona Xie sudah datang. Persilakan dia masuk. Ya Tuan. Nona Xie silakan. Tuan Qi. Kamu sebaiknya pergi. Ketika aku butuh seseorang untuk merawatku. Di mana kamu? Untuk merawatmu. Kemarin kamu membuatku berlutut. Aku berlutut sepanjang waktu. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Sebagai pelayanku, mengapa kamu tidak ada di sini? Hati-hati dengan lukamu, Xie Yun. Berani sekali kamu membuat Ji marah. Bao-bao. Ambilkan aku anggur. Ini adalah anggur pertama yang kubuat. Ji jangan meremehkannya. Tuangkan anggurnya. Ya Tuan. Tuangkan lagi satu cangkir kamu yang minum. Ini anggur kita. Mengapa dia yang harus meminumnya? Hari ini aku nyaris mati. Kita harus menghadiahi para pelayan itu. Dia harus mencicipi anggurmu. Tuangkan. Ini. Enak sekali. Anggur Lanling ini benar-benar luar biasa. Kamu sangat beruntung. Bagaimana menurutmu keahlianku? Jelas resepnya sama.
Tapi lebih enak dari yang pernah kucoba sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak terlalu paham tentang anggur. Nyonya sangat cerdas. Tuan kamu beruntung memilikinya. Kamu pandai merayu. Xie Yun. Kamu bilang kamu mengatakan yang sebenarnya. Tuan kamu selalu menepati janji, tapi kamu melanggarnya begitu saja. Aku hanya seorang pelayan rendahan. Apakah penting bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya? Kamu sedang mencari mati. Aku tidak takut mati. Tapi aku tidak ingin mati di dalam rumah ini. Tolong berikan aku tanda. Biarkan aku mati di luar. Ji, apakah kamu? Xie Yun, cepat panggil dokter. Bao. Malam ini kita akan menghabiskan malam pengantin kita. Tidak perlu repot-repot dengan pelayan rendahan. Sekarang kita sudah minum anggur. Kupikir, sudah saatnya kita menjadi pasangan sejati. Tapi Ji, lukamu belum sepenuhnya sembuh. Kalau kita... Luka kecil ini akan membuat prosesnya lebih menarik. Tapi aku belum menyiapkan apa-apa. Mataku bengkak. Jio. Letakkan di istriku. Pada pergelangan kakinya. Kamu, Lepaskan aku. Nona Xia, wali kota memerintahkanmu untuk berlutut di sini malam ini. Mengapa kamu harus mempermalukanku seperti ini? Ji. Cepat, Ji.
Ibuku tersayang, saudaraku, melihat suratku seperti melihatku. Bagaimana kabarmu? Tahun baru semakin dekat. Aku semakin merindukanmu. Aku juga merindukan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga. Wali kota memperlakukanku dengan sangat baik. Jangan khawatir tentang aku, Shiyun. Tengah malam. Mengapa kamu datang ke paviliun Qian Yuan? Untuk menangkapku? Nona Xie, jangan menilai orang lain berdasarkan dirimu sendiri. Aku di sini atas perintah wali kota. Untuk memanggilmu. Untuk berjaga malam untuk wali kota dan nyonya. Untuk pelayan rendahan sepertimu. Ini adalah kehormatan besar. Jika kamu merawat mereka dengan baik, wali kota dan nyonya akan memberimu hadiah besar. Aku tidak akan pergi. Apa? Aku tidak akan pergi. Apa? Aku bilang aku tidak akan pergi. Minggir. Berani-beraninya kamu memukulku? Mengerti. 18 wanita cantik telah tiba. APA Dia Tenglem, cepat selamatkan dia. Kita harus menyelamatkannya dulu. Tunggu sebentar. Ketuan kota dulu. Mengerti. Ji. Malam ini kamu harus berhati-hati. Jangan sia-siakan malam yang indah seperti semalam. Mengapa Shiyun belum datang juga? Bagaimana dia berani menunda aku dan Ji? Lapor. Shiyun tak bisa menerimanya dan mengalami tekanan emosional. Beraninya dia. Apa dia bisa menolak perintahannya karena ini? Betul kan, Ji? Bahkan jika begitu, bawa dia padaku. Jika perlu, ikat dia. Tapi karena tekanan emosional, dia melompat ke danau. Apa? Melompat ke danau. Apa dia tenggelam? Semua orang di kediaman pergi mencarinya. Saya ingin melihatnya hidup atau mayatnya. Ya Tuan. Shiyun, kamu tidak bisa berenang. Apa kamu benar-benar ingin mati? Pergi ke sana dan lihat. Cepat ke sini. Dia tidak ada di sini. Seseorang ikut aku ke sana. Ayo. Apa kamu lebih memilih mati daripada tetap di sisiku? 4. Apa yang sedang kamu lakukan? Menghitung lentera. Satu permintaan untuk satu lentera.
Berapa banyak permintaan yang sudah kamu buat? Hanya 10. Tapi sekarang, saya hanya punya 9 tersisa. Begitu aneh. 1, 2, 3. 4. Danau ini sangat besar. Airnya sangat dalam. Mungkinkah ada sesuatu di dalam air yang mencurinya? Lihat. Tumbuhan air itu. Bukankah itu terlihat seperti tangan? Kamu membuatku marah. Kamu tahu aku paling takut dengan hantu air. Yun. Tuanku, ada cahaya lilin di kamar Xie Yun. Kamu bilang aku paling takut dengan hantu air. Tidak mungkin belajar berenang dalam hidup ini. Orang selalu berubah. Tuanku, hanya satu ikat rambut Xie Yun yang ditemukan. Terus mencari. Jangan biarkan tubuhnya mengotori istana. Ya tuanku. Tambahkan lebih banyak arang. Api arang di sini sering berkurang tanpa alasan. Kecuali aku. Tidak ada yang bisa mengendalikan hidupmu. Termasuk dirimu sendiri. Mimpi dan kenyataan saling terkait. Kita harus bersama. Selamanya. Sampai kamu sembuh. Teruslah melayaniku.
Apakah kamu merasa kasihan padanya? Berhenti berhayal. Bagaimanapun juga dia adalah wanitaku. Dia tidak akan pernah pergi denganmu. Kamu bisa mencobanya. Qian, aku tahu dia dulu menyukaimu. Tapi di bawah perlindunganmu yang disebut. Berapa banyak penderitaan yang dia alami? Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Berapa banyak kasih sayang antara kamu dan dia? Yang tersisa sampai sekarang? Siksaan yang disebut cinta. Hanya akan menjauhkannya lebih jauh. Aku telah menyelidiki di tempat rute pengasingan keluarga Xie 3 tahun lalu. Bukan satu-satunya pembunuh. 3 tahun telah berlalu. Sulit untuk menyelidiki. Haruskah kita lanjut atau menyerah? Beritahu aku. Apakah kita harus memberitahunya yang sebenarnya? SS. Itu juga terserah kamu. Kenapa kamu pingsan? Dokter bilang ini karena kemacetan di hati. Dia pingsan karena marah. Dia akan sembuh jika dia bisa meluapkan kemarahannya. Bukankah pembantumu melihatnya jatuh ke danau? Apalagi yang kamu mau? Aku dengar. Dia hanya jatuh ke air. Tapi dia tidak tenggelam. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan penderitaanku? Xie Yun masih demam sekarang. Bahkan obat harus diberikan oleh orang lain. Untukmu, dia hanya jatuh ke air. Tapi bagaimanapun, ini kesalahannya. Siapa lagi yang bisa disalahkan? Bagaimana jika aku memukul Xie Yun sampai mati di depanmu? Wali kota memang paling peduli pada Nyonya. Jika kamu benar-benar melakukan ini, penyakit Nyonya pasti akan. Apa kamu baik-baik saja? Kamu bahkan tidak bisa memegang mangkuk obat dengan stabil. Apa gunanya mempertahankanmu? Bunuh dia. Beji. Biarkan aku menggantikannya untuk membuat amends. Lupakan saja. Berikan dia kesempatan untuk menebus kesalahannya. Seseorang jatuh ke air. Pembantumu butuh setengah hari untuk menyampaikan pesan padaku. Dia pasti sudah mencari dengan hati-hati. Aku kebetulan kehilangan giok beberapa hari yang lalu, dan itu jatuh ke kolam itu. Jika dia bisa menemukannya, aku tidak akan mengejar masalah ini lebih lanjut, tapi sangat dingin. Dan kolam itu sangat dalam. Cheng Guang hanya seorang gadis kecil. Kamu sangat peduli pada pelayanmu. Itu membuat pelayanku terlihat tidak berarti. Sejak penyakitmu mengharuskannya untuk melampiaskan amarahmu. Bagaimana kalau ini? Aku akan memotong gaji Xie Yun selama setahun, dan menggantinya untukmu. Apakah kamu puas? Aku puas. Pada majikanmu. Gaji Xie Yun. Nyonya. Dilihat dari sikap tuan kota, Xie Yun pasti mengatakan sesuatu. Kita benar-benar tidak bisa mempertahankan orang ini. Diam. Tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan dengan jelas? Tidak ada yang bisa mengganggu Xie Yun, kecuali dia. Tapi jika aku benar-benar ingin menyakitinya, apakah kamu benar-benar peduli pada Xie Yun? Aku memohon padamu untuk menikahi Yin Qi. Biarkan aku pergi. Turunkan aku. Lepaskan. Xie Yun, apa gunanya bersikeras? Kamu masih aktif melompat ke pelukanku.
Yinji tidak tertarik pada wanita. Dia sangat curiga. Untuk menyelesaikan tugas, kamu harus mulai dari pelayan pribadinya, Xie-yun. Dia telah terlibat dengan Yinji selama bertahun-tahun. Hubungannya sangat dalam. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Aku berjanji akan menyelesaikan tugas. Kamu terlihat dalam suasana hati yang baik. Salam Tuan. Kamu sudah sangat kurus. Apakah kamu menjadi bisu setelah sakit? Itu bagus. Ingat pelajaran ini. Tetap semangat. Tuan. Nona Xie terlihat lebih baik. Tuan Chai. Nona Xie. Tanpamu, aku takut. Aku tidak bisa bertahan lagi. Mr. Chai, Anda pasti bercanda. Benar-benar tidak akan bertahan. Chai Tian 11. Anda bisa pergi. Ya Tuan. Mengapa Anda masih berdiri di sini? Pergi buat teh. Ya Tuan. Biarkan aku. Anda baru saja pulih dari penyakit serius. Anda harus istirahat. Bagaimana Anda bisa melayani 808? Maka aku akan pamit dulu. Nona Xie, Anda baik-baik saja? Aku tidak bermaksud. Kehilangan kendali di depan majikan adalah tabu terbesar bagi seorang Anda pelayan. jelas-jelas mendorongku dengan sengaja. Meski begitu, di depan majikan, bersuara keras di depan majikan adalah tabu kedua terbesar. Ingin meniruku? Bukan hanya berbicara. Kemarilah. Anda menyerah pada diri sendiri. Jangan berakting di depanku. Aku selalu penasaran. Apa yang Anda pikirkan? Aku menyadarinya. Terima takdirku. Tidak peduli bagaimana aku berjuang. Anda tidak akan mengizinkanku berkumpul dengan keluarga. Juga tidak akan membiarkanku pergi, bukan? Bagus. Selamat. Anda akhirnya melihat kenyataan. Anda bisa pergi. Ya Tuan, aku pamit. Sekarang Anda terlihat jauh lebih baik. Jangan biarkan aku melihat ekspresi itu lagi. Aku tidak suka.
Ya Tuan. Saya mengerti. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Karena kamu sudah sembuh. Layani saya malam ini. Ya. Yinji. Trik-trik kecil yang dulu saya gunakan untuk menyenangkanmu. Sekarang digunakan padaku. Kamu benar-benar pandai bermalas-malasan. Kamu di sini. Berhati-hatilah. Aman. Permainan tebak-tebakan. Kamu belum pernah menang sebelumnya. Kamu agak berbeda hari ini. Kamu memutuskan untuk tidak pergi? Apakah kamu menggunakan trik lama yang sama sekarang? Tidak ada gunanya. Bahkan setelah 3 atau 5 tahun lagi. Di kehidupan ini. Jangan berharap untuk pergi. Kamu bukan Xie-yun. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu datang? Non Xie, biarkan saya melayanimu. Kamu adalah seorang pelayan. Saya juga seorang pelayan. Saya bisa membantumu dengan itu. Kami tidak memiliki konflik kepentingan. Saya tidak berpikir kita adalah musuh. Jadi harga untuk bantuanmu adalah membuat saya membantumu melarikan diri dari kota ini? Saya tidak memintamu melakukan hal seperti itu. Saya hanya perlu kamu melakukan hal kecil yang sepele. Apa itu? Pergi ke apotek dan beli beberapa biji kayu manis. Kamu meminta Wang Xinu untuk datang padaku. Tidakkah kamu takut dia akan mengkhianatimu? Jika dia mengkhianati saya, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Melihatnya seperti melihat wali kota. Selain Yinji di kota ini, saya satu-satunya yang memilikinya. Di bawah perintah wali kota, pada saat matahari terbenam, kirim 1 regu tentara ke gerbang kota. Pada saat itu, kamu bisa meninggalkan rumah besar dan kota dengan itu.
Lapor. Nona Xie sudah dibawa masuk. Kemana dia kabur? Ketika Nona Xie ditemukan, dia sudah berada di gerbang kota. Kamu benar-benar membingungkan saya. Xie Yun, kamu berusaha keras untuk kabur. Pada akhirnya semuanya sia-sia. Bagaimana rasanya? Ditipu oleh orang lain. Kamu tertawa apa? Aku menertawakanmu. Kamu yang bermain-main denganku dan mengkhianatiku. Tapi kamu masih berpura-pura menjadi korban dan mempertanyakan alasanku. Beraninya kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Kalau begitu bunuh aku. Bebaskan aku. Baiklah. Kamu biarkan aku pergi. Turunkan aku. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Berperilakulah baik. Biarkan aku pergi. Untuk meremehkanku. Biarkan aku pergi. Kamu biarkan aku pergi. Kamu membosankan. Hapus air matamu. Keluarlah. Wang Xinu melayaniku hari ini. Aku sangat menyukainya. Dia dianugerahi gelar Lady Wang. Mulai hari ini, dia akan tinggal di pavilion Baiyun. Ji. Wang Xinu yang hina. Memberikan gelar padanya. Xie Yun, apakah kamu puas? Menemukan pasangan yang baik. Tuan. Tolong bebaskan dia. Xie Yun, penyelamatmu telah tiba. Apakah kamu akan pergi bersamanya? Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Qi. Pasti ada orang di dalam istana yang membantu Anda. Cai Tianxi. Ya. Pengawal tidak bisa mengenali orangnya dengan jelas. Tangani mereka sesuai hukum militer. Pelayan Xie Yun dihukum dengan dipukul. Ya Tuan. Pengawal, ini bukan urusan mereka. Ini juga bukan urusan Xiu Xiu. Saya memutuskan untuk melarikan diri. Tolong jangan menghukum mereka. Qian, terluka karena saya. Tolong saya. Jika mengetahui kesalahan itu berguna, apa gunanya aturan istana? Nona Xie, bukankah Anda biasanya yang paling ketat dalam aturan?
Apa kamu gila? Kamu pikir beberapa tamparan akan membuat saya membiarkan mereka pergi? Saya tahu kesalahan saya. Tolong hukum saya, Tuan. Baik. Bagaimana Anda ingin saya menghukum Anda? Saya tahu kesalahan saya. Saya lebih baik tidak menikah seumur hidup untuk melayani Anda, Nyonya. Dan Nyonya Wang. Jika Anda ingin memanggil 18 kecantikan, saya akan pergi sekarang. Saya hanya memohon untuk menepati janji dan melindungi keamanan keluarga saya. Maaf. Membuat Anda melayani saya. Bagus. Cai Tianxi. Ya, Bao-bao. Ini adalah 1000 mutiara dari Laut Selatan yang saya khusus kirim orang untuk mencari. Kali ini saya menganugerahkan Wang Xin. Saya merasa kasihan pada Anda. Saya tahu, Anda memiliki saya di hati Anda. Ini untuk Anda. Cantik bukan? Apa yang salah dengan luka di wajahmu? Tidak ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan menerimanya. Saudaraku perlu berlatih tinju. 5 tael untuk 1 pukulan. Menurutku ini cara untuk menghasilkan uang. Jadi aku bisa membeli mutiara ini. Mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu masih berdiri di sana? Kenakanlah pada istriku. Meskipun aku tidak punya apa-apa dan hanya bisa membeli 1 ini. Xiao Ji, aku bersumpah. Aku pasti akan memberikan Xie Yun ribuan mutiara. Ini semua salahmu, Xie Yun. Kamu pasti iri padaku. Kamu harus berada di pihakku. Cepatlah ambil mereka. Ini adalah 1000 mutiara. Jika 1 mutiara hilang, kamu akan celaka. Nona Xie. Sabar saja. lapor. Mutiara yang diambil Nona Xie, semuanya ada di sini. Apakah kamu sudah menghitungnya? Tidak boleh ada yang hilang. Aku sudah menghitung semuanya. Tidak ada satu pun yang hilang. Tapi bahkan ada 1 ekstra.
Apa? Dihitung 3 kali. Memang ada 1001 mutiara. Mana yang ekstra? Sensiap satu sama. Aku tidak bisa membedakannya. Ini berbeda. Maaf atas ketidakmampuanku. Aku benar-benar tidak bisa membedakannya. Ini berbeda. Tuan tenanglah. Katanya ini berbeda. Ada satu yang berbeda. Temukan itu. Ya, aku akan mencarinya sekarang. Nyonya. Nyonya, lihat ini. Keluarga kami memberitahuku, jika kita memasukkan obat ke dalam teko anggur ini, tidak ada yang akan tahu. Semua keinginanmu akan terkabul. Bagus. Aku akan berdandan cantik malam ini. Berharap segera mendapatkan bayi laki-laki. Nyonya datang. Ji. Kenapa kamu tidak istirahat sampai larut malam? Ada yang lain. Aku baru saja membuat anggur. Ingin mengundangmu minum bersamaku. Oke. Mari aku coba. Baiklah. Cicipi dengan hati-hati. Dan lihat seberapa terampil aku. Anggur ini. Apakah ada masalah dengan ini? Aku belum makan malam hari ini. Aku takut akan mabuk setelah satu teguk saja. Ji, makanlah hidangan dulu. Timun yang aku tumbuk sendiri. Cobalah. Oke. Enak tidak? Sangat beraroma. Kamu juga harus mencobanya. Enak tidak? Enak. Sangat enak. Mari kita minum bersama. Ya, bersulang untuk timun yang ditumbuk. Ini. Bagaimana perasaanmu, Ji? Anggur ini. Agak kuat. Ji, kenapa kamu pusing? Apakah aku salah membeli obat? Ji. Sangat panas. Apakah anggurku benar-benar sekuat itu? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mungkinkah aku harus melakukannya sendiri? Meskipun caranya kiku, untukmu, bisa melanggar batas. Beran kamu. Kamu akan mati sekarang. Ayo, meskipun dia memakai narkoba, bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini? Apa dia mabuk atau pusing? Bangun. Ji. Kamu bangun.
Ji. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Aku ingin kamu menjadi milikku selamanya. Yun. Lihatlah baik-baik, aku Xiao Bao Bao. Ji, kamu akan menemui wanita itu kan? Aku benar ada di sisimu. Bisakah kamu hanya melihatku? Cetakan anggur ini rusak. Jadi mengganti cangkir tidak akan membantu. Tapi obat perangsangnya sangat kuat. Bagaimana kamu bisa menahannya? Bisa jadi. Apa obat J sangat kuat? Menurutku itu biasa saja. Tahan saja. Keluarga Xie menurun dalam pertempuran untuk menumpas pemberontakan ke perbatasan utara. Hanya keluarga Xiao yang tetap dominan. Keluarga Xiao telah menjadi lebih sombong oleh mereka. Lihat ini. Tuan. Kota Changle di bawah yurisdiksiku. Seorang pria tua belum pernah melihat salju seumur hidupnya. Tiba-tiba serpihan putih jatuh dari langit dan menolak untuk berlindung. Akhirnya dia mati kedinginan. Betapa bodohnya dia. Men Ge Qixia adalah pria tua yang serius dan kolot. Dia tidak akan memperlakukan anekdot yang mengancam jiwa seperti ini sebagai lelucon. Dia menggunakan anekdot tersebut untuk memberitahu kita tentang bencana dingin yang akan datang. Men Ge Qixia pasti tahu bahwa keluarga Xiao akan menghalangi. Itulah sebabnya dia memikirkan rencana ini. Keluarga Xiao selalu seperti ini, serakah pemberontak dan Yun memberikannya padaku. Kenapa kamu pikir kamu bisa mengambil barang-barangku? Kenapa? Dari keluarga Xiao. Xiao Ji, kamu adalah anak haram. Kamu makan dan minum di rumahku. Kamu semua bergantung pada keluargaku. Kamu. Ini seperti menyumbat hidung babi dengan bawang. Apa yang kamu pura-pura? setelah mengetahui identitasku, keluarga Xiao mengubah sikap mereka untuk membantuku naik ke posisi wali kota. Mereka memintaku menikahi Bao Bao sebagai imbalan atas dukungan mereka. Bahwa aku akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Jadi mereka ingin menyeimbangkan melawanku. Dengan membuat Bao Bao hamil dengan keturunanku. Sejak Xiao Bao Bao datang, rumah besar ini tidak lagi aman. Untuk Nona Xie, Yinji lebih baik kamu. Cukup. Kasihanmu. Apakah hanya akan menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar? Aku tidak ingin melihat apa yang terjadi terakhir kali lagi. Apapun yang aku lakukan padanya, itu antara kita. Kian jangan melampaui batas. Jaga dirimu sendiri. Lapor. Hari ini rumor tentang Nona Xie menyebar ke seluruh kota. Bahkan apa? Bahkan para pendongeng di kota menyebarkan latar belakang Nona Xie dengan Apa yang mereka semua katakan? Mereka berkata, Aku bertanya padamu. Mereka berkata, Nona Xie telah dimainkan berkali-kali di penjara dulu, dan hanya seorang pelayan untuk menghangatkan tempat tidur. Mereka bahkan berkata, dia belajar menari dari pelacur untuk menggoda Yin Qi dan menyenangkannya. Omong kosong. Tuanku, tenanglah. Xi Yun memiliki cedera kaki sejak kecil. Tidak mungkin baginya untuk belajar menari. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Sudah berapa lama rumor ini beredar? Mereka menyebar ke seluruh kota pada dalam semalam. Rumor itu berasal dari kediaman keluarga Xiao. Sekarang kita tahu siapa yang melakukannya. Langsung bunuh saja. Tapi kebanyakan dari mereka adalah pelayan dan pengikut keluarga Xiao. Ada masalah? Ya tuanku. Dia. Apakah dia sudah mendengar tentang ini? Di paviliun Qian Yuan.
Dia mungkin tidak tahu. Non, kamu sudah kembali. Aku akan menyiapkan sesuatu untukmu makan. Apa yang terjadi padamu? Apakah itu dilakukan oleh orang-orang Xiao Baobao? Tidak. Aku hanya tersandung dan jatuh. Katakan yang sebenarnya. Katakan padaku. Itu adalah pelayan di bawah Cheng Guang. Kenapa mereka memukulmu? Mereka bilang, kamu memiliki hubungan tidak jelas dengan Yin Qi, dengan wali kota. Aku mendengarnya saat lewat. Aku bertengkar dengan mereka. Jika kamu kehilangan keperawananmu, apakah pria itu masih menginginkanmu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Xiao Ji. Lepaskan aku. Xiao Ji. Xiao Ji, selamatkan aku. Apalagi yang mereka katakan? Mereka bilang kamu belajar menari. Untuk menyenangkan Yin Qi. Mereka benar. Nona, Jadi kamu percaya pada mereka ya? tidak Nona. Saya selalu percaya pada Anda. Orang hanya percaya pada apa yang mereka ingin percayai. Mereka bilang, saya bersedia melakukannya. Mereka bilang saya tidak menjaga kesucian. Tidak ada yang mau percaya padaku. Nona, Tidak ada yang mau percaya padaku. Siu-siu. Untungnya saya punya kamu. Nona. Saya akan pergi berdebat dengan mereka. Tidak perlu. Mereka hanya menginginkan hasil ini. Tidak ada yang peduli dengan kebenaran. Tapi wali kota. Seseorang. Tuan, saya di sini. Ingin mandi. Siapkan air panas untukku. Ya, Tuan. Apakah Anda sudah tidur, Nona Xie? Ya sudah, Tuan Chai. Nona, silakan bangun. Wali kota ingin mandi. Dia meminta Anda untuk melayani. Datang. Mengapa tidak mendekat? Ya, Tuan. Cuci di sini dulu.
Tuan tolong jaga perilaku Anda. Untuk Anda mengatakan ini. Bukan ini spesialisasi Anda? Anda benar. Tuan, Anda mulia. Saya khawatir seorang pelayan rendah seperti saya akan menodai mata Anda. Bekas luka ini ditinggalkan oleh tunangan Anda Inki pada hari pernikahan Anda. Apakah Anda tidak sangat mencintainya? Apakah Anda juga perlu membantu melunasi hutangnya? Saya melunasi. Ayo. Biarkan saya melihat trik apa yang Anda miliki. Ketika Anda melayaninya. Anda harus sangat terbuka ya. Anda terlalu memuji saya. Silakan lanjutkan, senangkan saya. Siap melayani.